Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Azim dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ananda Putri Melinia NIM 112. Saya Nirwana Syaputri, NIM 121190016. Saya Nur Vanila, NIM 121190017. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pembuatan biokerosin dari minyak kelapa sawit. Adapun permasalahan yang melatar belakangi judul pada kali ini, yaitu penggunaan minyak bumi terus-menerus sebagai bahan bakar dalam dunia industri dapat menyebabkan persediaan minyak bumi akan semakin menipis, karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar alternatif dapat menjadikan solusi dari permasalahan ini. Sudah semestinya kita sebagai pengguna bahan bakar sehari-harinya dapat mengupayakan untuk melakukan penghematan energi agar teknologi yang sudah tersedia itu dapat terus dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti di masa depan. Minyak kelapa sawit adalah salah satu biomasa yang potensial untuk dikembangkan menjadi bahan baku biokerosin karena minyak yang terkandung cukup banyak, yaitu 41,47% dari berat seluruhnya. Keunggulan dari tanaman kelapa sawit ini sebagai penghasil biokerosin dibandingkan kelapa atau jarak pagar adalah kelapa sawit memiliki laju produksi per tahun mencapai 51,58 juta ton. Oleh karena itu, penggunaan minyak kelapa sawit lebih tepat diproses menjadi biokerosin sebagai pengganti dari minyak tanah yang digunakan sehari-harinya oleh masyarakat. Nah, adapun rumusan masalah yang dapat dijunjung pada permasalahan ini yaitu bagaimana cara menghasilkan biokerosin dari metil ester dengan bahan baku minyak kelapa sawit menggunakan metode distilasi. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh suhu terhadap volume biokerosin. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh suhu terhadap densitas biokerosin. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh suhu terhadap viskositas biokerosin. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap flash point biokerosin. Nah, dari tujuan penelitian ini diharapkan peneliti dapat membuat biokerosin dari bahan baku minyak kelapa dan menguji kelayakan biokerosin berbahan baku minyak kelapa sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah meliputi uji densitas, uji viskositas, uji flash point, serta uji nilai kalor. Nah, dari manfaat penelitian pada kali ini yaitu untuk memberikan alternatif kepada pemerintah dan masyarakat kemungkinan bahwa minyak kelapa sawit berpotensi menjadi bioenergi yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti minyak tanah. Batasan yang membatasi permasalahan pada kali ini yaitu yang pertama, bahan baku yang digunakan adalah minyak kelapa sawit merek Sania yang memiliki kadar asam lemak bebas di bawah 1%. Dan yang kedua adalah analisis asam lemak bebas menggunakan alkohol netral 95% dan KUH 0,1 N. Yang ketiga adalah proses transesterifikasi menggunakan metode pengadukan mekanis. Yang keempat adalah katalis yang digunakan dalam proses transesterifikasi adalah NaOH padat. Yang kelima adalah penentuan konversi yang didasarkan pada analisis gliserol menggunakan acetin method. Yang keenam yaitu variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah suhu operasi. Dan yang terakhir adalah karakteristik biokerosin yang ditinjau meliputi densitas, viskositas, dan titik nyala atau flash point-nya.
Di sini kami membuat hipotesis atau dugaan sementara, yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu operasi, maka hasil distilat akan semakin banyak. Yang kedua, semakin tinggi suhu akan menyebabkan densitas distilat akan semakin besar. Yang ketiga, yaitu semakin tinggi suhu akan menyebabkan viskositas distilat akan semakin besar juga. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elais dan ordo Arceaceae. Minyak kelapa sawit ini ditemukan di bagian buah yang berdaging, sedangkan inti sawit ditemukan di dalam inti atau biji buahnya. Minyak kelapa sawit mengandung 50% lemak jenuh dan 50% lemak tak jenuh. Secara spesifik, minyak kelapa sawit mengandung sekitar 44% asam palmitat, 5% asam stearat, 39% asam oleat, dan 10% asam linoleat. Lalu selanjutnya yaitu ada metil ester dari minyak kelapa sawit. Metil ester merupakan ester asam lemak yang dibuat melalui proses esterifikasi dari asam lemak dengan metanol. Pembuatan metil ester ini ada 4 macam. Yang pertama itu mikroemulsi, pirolisis, transesterifikasi yang merupakan reaksi antara trigliserida, lemak atau minyak dengan metanol yang menghasilkan metil ester dan gliserol. Lalu selanjutnya yaitu ada distilasi. Distilasi yaitu adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap suatu bahan. Nah, dalam penyulingan, campuran ini zatnya dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yaitu kerosin. Kerosin yang sehari-hari disebut dengan minyak tanah adalah produk minyak bumi yang mempunyai rantai atom karbon C9 sampai dengan C16 dan merupakan bahan bakar jenis distilat yang tidak berwarna jernih. Kerosin dihasilkan dari proses distilasi dengan volatilitas di antara motor gasolin dan gasoil. Spesifik graviti dari kerosin itu 0,8 dan titik nyalanya di atas 38 derajat Celcius. Kerosin mendidih di antara 150 hingga 320 derajat Celcius. Sedangkan biokerosin merupakan bahan bakar cair yang berasal dari tumbuhan yang memiliki viskositas dan karakteristik pembakaran yang hampir mirip dengan kerosin, sehingga dalam penggunaannya tidak membutuhkan penanganan atau modifikasi pada alat yang menggunakan kerosin sebagai bahan bakarnya. Lalu selanjutnya yaitu ada spesifikasi kerosin berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dapat dilihat di tabel yang tertera di slide, yaitu ada densitas titik asap, nilai jelaga, distilasi itu dari titik akhir dan titik nyala Abel, lalu ada kandungan belerang, dan korosi bilah tembaga dan bau dan warna. Nah, untuk mengukur dari biokerosin, kita bisa melihat dari spesifikasi kerosin yang tertera di samping. Lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik biokerosin. Karakteristik biokerosin itu yang pertama ada densitas. Nah, densitas di sini merupakan perbandingan massa terhadap volume, di mana semakin meningkat massa jenisnya, maka semakin besar pula massa pada setiap volumenya. Lalu selanjutnya itu viskositas. Viskositas itu adalah tahanan yang dimiliki fluida yang akan dialirkan dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasinya. Lalu selanjutnya itu ada flash point. Flash point itu merupakan titik nyala sesuatu angka yang menyatakan suhu terendah dari bahan bakar minyak di mana akan timbul penyalaan api sesaat. Lalu selanjutnya yaitu ada berat jenis. Berat jenis di sini adalah perbandingan berat dari volume sampel minyak dengan berat air yang volumenya sama pada suhu tertentu. Lalu selanjutnya yaitu ada Satan number. Satan number ini menunjukkan kemampuan suatu bahan bakar untuk menyala sendiri.
Lalu selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari alat dan bahan. Alatnya yaitu menggunakan pendingin balik, gelas ukur, labu leher 3, termometer titik didih, dan termometer titik embun. Pemanas listrik, kolom bahan isian, kran, statif, piknometer, pipet gondok, corong, tabung reaksi, gelas ukur. Lalu untuk bahannya sendiri kita memerlukan minyak kelapa sawit yang merek Sania, lalu selanjutnya yaitu NaOH, Aquades, dan metanol. Nah, untuk rangkaian alatnya sendiri, yang pertama yaitu pada rangkaian alat pembuatan biodiesel minyak kelapa sawit, gambarnya tertera pada slide. Untuk nomor 1 itu keterangannya yaitu pendingin balik, nomor 2 labu leher 3, nomor 3 termometer, nomor 4 pengaduk, nomor 5 yaitu pemanas listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurfanila. Untuk rangkaian alat selanjutnya itu adalah rangkaian alat distilasi. Bisa dilihat pada slide yang untuk yang ke-1 itu ada kolom bahan isian, yang kedua ada Erlenmeyer, yang ketiga ada termometer, yang keempat ada pendingin balik, dan yang kelima ada pemanas listrik. Next. Kemudian di sini ada cara kerja pembuatan biokerosene di minyak kelapa sawit. Yang pertama itu dalam pembuatan methyl ester ini menggunakan transterifikasi dengan katalis NaOH. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu pengukuran persen VVI itu minyak kelapa sawit. Kemudian sebanyak 500 ml minyak kelapa sawit ini dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan dengan katalis NaOH sebanyak 1% dari berat minyak kelapa sawit. Kemudian dilarutkan di dalam metanol 162 ml. Nah, untuk melakukan proses transterifikasi selama 2 jam dengan seperangkat alat reflux dengan kecepatan pengadukan 450 rpm dengan suhu kurang lebih 65 derajat Celcius. Selanjutnya, memasukkan hasil tersebut ke dalam corong pista dan mendiamkan selama 12 jam, maka akan terbentuk 2 lapisan di mana lapisan atas merupakan methyl ester dan lapisan bawah merupakan gliserol. Setelah itu dipisahkan, selanjutnya mencuci hasil methyl ester dengan Aquades panas sebanyak 20 ml. Itu sebanyak 3 kali pula. Kemudian hasil pencucian tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air selama 30 menit. Kemudian metil ester yang dihasilkan dari proses transterifikasi kemudian didestilasi untuk mendapatkan fraksi biokerosin. Kemudian untuk pembuatan biokerosin sendiri itu dilakukan dengan cara melarutkan metil ester sebanyak 300 ml ke dalam labu leher 3, lalu mempersiapkan peralatan distilasi dan menyalakan pendingin balik dan pemanas listrik. Kemudian setelah peralatan disiapkan, melakukan proses distilasi selama 1 jam. Kemudian dianalisis sampel distilat yang dihasilkan setiap rentang suhu. Setelah itu hasil distilasi akan diuji karakteristik biokerosin. Next. Nah, untuk analisis hasil di sini adalah yang pertama analisis bahan baku meliputi asam lemak bebas atau VVA yang dikenal dengan asam lemak bebas. Nah, di sini untuk cara menghitung VVA ini dapat menggunakan rumus VVA sama dengan BM kali V kali N per 10 kali BS. Kemudian untuk uji konversi metil ester dapat menggunakan rumus jika gliserola yang terbentuk dihitung itu G sama dengan WA per WB kali VB kurang VC kali N HCl dalam mgreg. Kemudian dikonversi gliserol tersebut dengan cara dihitung persamaannya G sama dengan G per SW S kali W kali M kali 100% dalam persen. Next. Kemudian untuk uji densitasnya itu dapat dihitung dengan persamaan atau rumus piknometer isi kurang piknometer kosong per volume piknometer. Kemudian untuk uji viskositas dapat dihitung dengan rumus
mu X sama dengan dx kali Tx per D0 kali T0 kali mu0. Next. Kemudian ada uji flashpoint. Untuk analisis flashpoint ini dapat dilakukan dengan menggunakan STMD 93 sampai 80. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, sampel dipanaskan dengan lambat. Kecepatan tetap dengan terus diaduk. Kemudian nyala uji diarahkan ke dalam cawan pada interval suhu yang teratur. Ketiga, flashpoint adalah suhu terendah, di mana penggunaan nyala uji mengakibatkan uap data sampel menyala. Dan yang terakhir itu ada jadwal kegiatan untuk penelitian ini. Untuk di bulan November itu, di minggu pertama sampai minggu ketiga itu pengajuan proposal. Kemudian di minggu keempat sampai di minggu kedua Desember itu ada pengesahan proposal. Kemudian di minggu ketiga sampai keempat itu ada persiapan bahan. Kemudian di bulan Januari, di minggu pertama sampai minggu terakhir itu ada pelaksanaan penelitian. Kemudian di Februari itu ada minggu pertama sampai minggu kedua itu pengolahan data. Kemudian di minggu ketiga sampai keempat Februari itu ada penyusunan makalah. Di minggu pertama bulan Maret itu ada seminar. Dan yang terakhir itu di minggu kedua, ketiga, dan keempat itu ada penyusunan laporan. Seperti itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar di YouTube. Terima kasih.